Saya nggak tahu, cuma memang karena kan sidangnya virtual, kadang-kadang itu sinyalnya ada, kadang-kadang sinyalnya hilang. Jadi kadang-kadang nggak bisa menangkap secara keseluruhan situasi dan interaksi apa yang terjadi di dalam persidangan. Cuma di akhir-akhir ya pernah ada, maksudnya disampaikan gitu bahwa permohonannya akan dilaksanakan, cuma dengan ada beberapa catatan dan persyaratan ini akhirnya dijalankan secara proses. Tiba-tiba saya lagi ngelamun, itu letaknya di sholat asar, ada panggilan, cuma belum dikasih tahu panggilannya apa. Biasanya kan kalau kita di dalam rutan ini kan terlaris uji lah ya. Kadang kita suka nggak dengerin panggilan bebas. Nah itu ada tuh, itu kita orang yang paling ngedengerin gitu di telinga gitu, karena memang ya walaupun sih belum selesai persidangan ya, ini sekedar jadi budaya di mana orang itu akan mendengar baik-baik gitu loh. Mau dia lagi ngapain pun dia langsung berhenti. Panggilan bebas. Nah udah pada ngedengerin nama ini blok ini ke register, ini ke register. Nah biasanya saya nggak akan dengar kabar itu, tiba-tiba dapat panggilan dari petugas bahwa harus ke register. Nah pas ke register saya ketemu sama Ramdan, kuasa hukum saya, langsung menceritakan alhamdulillah. Nangis dia saya sedih lah, maksudnya kayak hadiah gitu, kayak hadiah. Malah kan tadi kan teman-teman, bro kita basket ya udah, ternyata sorry bro nggak basket, kenapa pulang? Kamu mau bilang gitu. Iya alhamdulillah ini udah pulang, kata kuasa hukum, udah diproses. Harusnya belum tahu prosesnya apa, yang penting udah ngerol, terus ada surat eksekusi apa gitu. Nah ini rangkaian yang belum saya ceritakan sih, jadi hari ini saya akan ceritakan rangkaian itu. Alangkah bahagianya saya kayak benar-benar karena nggak pernah dipikirkan, karena menurut saya ya udah deh nanti sampai ya, persidangan gitu loh selesai, mudah-mudahan ada yang baik apa hasilnya. Tapi tiba-tiba ya kayak Warriors aja nih, kayak Robin Hood pasar minggu. Jadi langsung udah ada di situ, kayak ayo kita pulang. Saya tuh masih nanya, sini ngerapiin baju. Iya udah ayo rapiin bajunya. Akhirnya ya bawa Al-Quran, ini sejadah sholat, karena kan ya jujur ya di dalam rutan itu saya ngadunya di atas sejadah itu, karena bagi saya sejadah itu juga dari sahabat baik saya, dan saya bawa pulang sampai saat ini alhamdulillah ada sama saya. Jadi itu yang saya pulang, Quran sejadah aja. Akhirnya saya sujud syukur, mungkin ada teman-teman yang itu bebas juga ikut, saya sujud syukur aja karena memang nggak pernah berharap pada saat itu akhirnya ada. Ya kuasa Allah semua. Itu sih ceritanya. Begitu sampai karena pada saat itu kan ya akunya lagi jalanin ibadah puasa juga kan, karena bebasnya di hari Kamis. Nah kalau hari ini Kamis berarti udah hampir di Kamis, kemarin ketemu Kamis sekarang ya hampir di satu mingguan ya kita. Aku langsung cari buka puasa dulu waktu itu karena mau maghrib kondisinya, sama Bro Ramdan juga, sama Mas Ari, sama Bang Manda dan teman-teman juga. Habis saat itu ngobrolin apa yang saya apresiasi, terima kasih lah sama mereka yang sudah sangat sedemikian piawainya kayak bel sekolah ya. Terus nah akhirnya ya udah baru ketemu Anin itu jam 9.30 malam. Apa yang reaksi mereka kalau mereka di ini udah kan si kakak Cita yang anak paling besar itu udah datang ya bareng sama aku. Jadi kakak Dedi mana cepetan, ini aku udah lihat di YouTube Dedinya udah sujud syukur, berarti Dedinya udah pulang dong. Mana kak, karena kan aku selama 2 bulan lebih itu kita nggak ada jengukan, dan ini berlaku dengan 3.000 lebih narapidana atau teman-teman warga binaan yang di Rutan Salemba, semua haknya sama. Kita nggak pernah ada ngejenguk. Ini aku jujur, ini baru ketemu, kita nggak pernah ketemu dijengukkan dan apapun, karena memang sangat ketat sekali. Pendek nggak ada yang jenguk, nggak boleh apa, jadi kita nggak bisa interaksi ketemu, nggak boleh nanyain kabar, nggak tahu apa. Nah makanya begitu pulang mereka udah pada nungguin di luar gitu. Ini udah mau nyampe nih Dedinya ya, siap ya, gitu-gitu si kakaknya. Jadi pas sudah nyampe ya langsung peluk aja si Benjema dulu yang paling kecil. Dedi gitu udah langsung ya sedih lah. Kita sih nggak pernah cerita ya, situasi kita sesulit apa
cuma karena yang ini ya nggak menutup kemungkinan mungkin hampir sebagian besar halayak orang itu tahu kalau keberadaan saya saat itu sedang berada di mana. Jadi saat anak saya pertama kali ada pun ya mereka udah yang kecil bahkan udah tahu gitu. Alhamdulillah dia udah bebas kan gitu. Jadi dia udah langsung mengkonotasi ke sana. Terus yang nomor 2 juga ya dia cerita dia dapat salam dari guru aku, teman-teman aku, jadi yang sabar ya. Dan aku nggak ada masalah kok kalau jadi dari manapun, aku udah terbangga jadi anak Dewi. Terus tapi kayak apa anak aku sempat ngomong gitu juga adalah kayak dia nunjukin bahwa ya apapun mau dari penjara pun dari manapun ya aku cerita apa adanya sih akhirnya pada akhirnya. Terus jadi makan apa, jadi kamarnya bagaimana, bobonya sama nggak kayak kita gitu-gitu ya sedikit tanya. Biasa setiap malam ketemu kan aku juga orangnya suka bercanda, kadang-kadang suka stand up buat anak-anak aku, buat lucu-lucuan. Tiba-tiba di 2 bulan 10 hari itu kita nggak bersentuhan, kita nggak bertemu, kita nggak apa, mereka hanya melihat dari luar, kita berita dari YouTube dari apa gitu. Jadi mereka kangen banget kan, biasa sekolah online kadang-kadang aku suka dampingin, terus tiba-tiba nggak ada blok aja gitu. Ngajar ngaji biasanya aku kalau ini aku suka ngajarin mereka ngaji juga, cara baca Quran, bahkan aku ada ngajarin Benjema juga kayak Nahu Sorof, kayak Fana yang perlu Falan, Muhammad Falan, kayak gitu-gitu tanpa ajarin dia. Cuma pada saat itu ya nggak ada yang harus aku bisa kasih ya. Kan aku juga nanyain kan kalau aku syuting bagaimana status hukum aku atau bagaimana gitu. Tapi sama teman-teman puasa semuanya juga nggak ada masalah dan berjalan baik. Jadi memang ada juga program yang aku sudah ada kan, cuma akunya karena di hutan terus akhirnya digantikan sementara sama siapa dan akhirnya aku udah bisa ngisi lagi sekarang langsung full untuk ya banyak. Kemarin hari kedua pas syuting itu udah sempet syuting alhamdulillah 6 atau 7 program dalam 1 hari. Jadi ya udah mulai sibuk lagi, udah mulai ya kemarin nggak munafik lah, dengan kemarin kejadian ekonomi juga pasti akan merasa bermasalah, terganggu. Anak aku juga sempat ada yang terbengkalai pembayaran sekolahnya ya, aku sih cerita apa adanya, asuransi atau bagaimana. Karena kan memang kalau kita kan aku nggak punya bisnis apapun ya, cuma jasa yang aku kerja syuting baru aku bisa dapat uang kan dari hasil itu. Nah, jadi mereka udah ngambilin dari tabungannya dia yang buat dia biasanya punya buat celengan dia nanti buat lebaran, cuma dia keluarin nggak apa-apa deh aku bayarin buat sekolah dulu gitu. Tapi nanti kalau udah ada udah bisa kerja lagi gantinya tanggungan kayak gitu sih. Jadi anak-anak aku sih nggak manja ya. Aku cerita realnya saat aku tanggal 7 Juli itu aku dihadapkan ke depan Salemba, aku ditahan maghrib sampai malam. Nah pagi orang yang nganterin nasi aku buat sarapan itu adalah Reja Bukan dari blok yang berbeda. Tiba-tiba pagi-pagi Mas Vicky bangun, ini ada sarapan. Aku kan merasa memang gak punya uangnya udah dititipin semua kan, gak ada yang dibawa. Tiba-tiba dikasih tahu ini dari siapa, ini dari Mas Reja Bukan, dari makan itu dari depan loteng karena saya lagi isolasi. Dia gini-gini Reja dia pertemanan aku udah beli kata dia di masjid, jadi buat nanti kalau kamu kan belum bisa turun masjid, belum bisa sholat di masjid nanti, tapi ini bisa digunain buat sholat gitu. Si Sandy Tumewa ngasih baju koko, Reja ngasih saya sarapan, dan Reja selalu melakukan itu sampai saya berada di situ. 10 hari ke depan tuh dia ngasih sarapan terus kalau di isolasi. Kan saya nggak bisa dijenguk, saya nggak punya uang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngapain. Jadi Reja yang selalu kasih sarapan. Terus dia udah bebas sih, alhamdulillah. Dia mau menikah juga. Ruben Onsu kirim surat, terus saya nggak tahu surat dikirimin sama petugas ke kamar. Saya udah turun di kamar, tiba-tiba saya baca karena kita nggak bisa ketemu, nggak bisa apa, akhirnya ada surat dari Ruben itu menyatakan bahwa ya udah kamu yang kuat ya gitu-gitu, lebih dekatkan sama Tuhan. Terus di dalam surat ada kayak uang dititipin buat ini buat kamu makan gitu loh.
terus dia bilang aku makan ada si Kainya, namanya kita di lokasi syuting suka makan bareng, kamu di sana makannya apa gitu, beliin makan ya, kamu jaga kesehatan gitu deh. Katanya Ruben 2 kali dia, jadi setiap aku ada dalam posisi sulit ya Ruben selalu ada. Terus ada Denny Cagur juga, Denny Cagur kirimin aku, ini buat kantin ya, makan ya, kata dia, jangan biar makan yang jangan pikiran, kata dia, makan bro yang ini ditulisin sih pesan-pesannya gitu dari petugas hutannya. Kalau Raffi lebih kepada ngajak anak-anak aku sama keluarga aku ke hotel ya, ya diajak refreshing lah apa gitu sih. Yang paling kita tidak bisa hindari namanya manusia sebagai makhluk lemah itu bernegosiasi takdir apa yang sudah Tuhan suguhkan buat kita. Jangankan aku, mungkin teman-teman juga yang nggak nabrak ya ditabrak orang, ya yang nggak apa, yang nggak bagaimana, orang yang nggak tahu kita lagi melihat kejadian kita ya. Nah, jadi kita itu di dalam hidup nggak bisa membaca takdir, kita harus lolos selamanya. Selama kita masih bernafas harus siap yang namanya bentuk kata permasalahan. Jadi kalau aku pribadi cuma tinggal ya evaluasi di dalam diri aja gitu loh, bahwa jangankan ya orang salahnya, kadang-kadang bener juga banyak orang yang bisa masuk ke dalam penjara, yaitu karena produk kita kan juga produk memang buatan manusia yang dibuat dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kalau aku pribadi nilainya lebih kepada mungkin Tuhan mengistirahatkan sejenak untuk kita lebih dekat gitu, apalagi di situasi pandemi kayak begini. Ya udah, kalau orang dalam tersebut kan yang dia sebut adalah Tuhan. Terus kita memuji, saat kau terpuruk kau akan melihat siapa orang yang masih setia ada di sekelilingmu. Itu adalah teman-temanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah keluargamu. Mungkin ngelihat